Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, kalau udah malam Jumat waktunya Nightmare Side Testi Misteri yang bakalan bacain testimoni kamu seputaran pengalaman kisah nyata ketika kamu bertemu dengan makhluk halus yang udah masuk ke WhatsApp, mungkin DM Instagram, bahkan email. Nanti kita bakal bacain. Nah, sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Arden Radio. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya biar kamu tahu updatean dari YouTube channel Arden Radio. Like, share, dan komen kalau misalnya kamu juga punya pengalaman-pengalaman lainnya yang ingin kamu share di Nightmare Side Testi Misteri. Kamu bisa komen di bawah. Sebelum lanjut, pastiin kamu gak nonton sendirian. Dan ingat, jangan nonton Nightmare Side Testi Misteri ini sendirian. Nah, karena nggak boleh nonton sendirian, berarti Dimas juga jangan sendirian. Dimas sekarang udah barengan sama seorang teman penyiar juga yang ternyata punya pengalaman-pengalaman seru juga nih tentang hal-hal mistis. Ya, ini dia Diki Irdan. Halo. Luar biasa Diki. Finally terakhir Diki Irdan ini ikutan uji nyali di Nightmare Side Doku Misteri waktu itu. Ya. Kita ke daerah Puncelut kalau nggak salah. Daerah atas saya di gunung gitu ya. Dan lu uji nyali di kuburan, men. Kuburan. Nah itu, gue kira tuh kayak taman atau lahan kosong, ternyata pas ada lampu-lampunya kuburan itu. Kuburan ya. Gimana sih? Gua nggak nyangka nih kalau misalnya lu tuh berani juga nih ujinya, lumayan lama ya, 11 menit ya. 11 menit lumayan. Sampai sih. akhirnya lu menyerah dan minta dijemput gitu. Sebenarnya serem banget ya awal-awal disuruh untuk ikut uji nyali, tapi pas diajak sama tim Nightmare Side, ya udahlah nyobain kayak gimana. Karena gue tuh dari dulu sering banget nonton program-program uji nyali kan banyak ya. Iya, ada banyak banget. Waktu SD tuh kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan waktu gue uji nyali kayak, wah ini gue ngelakuin apa yang sering gue tonton dulu waktu kecil. Bener. Kayak gitu sih, gila, sumpah. Serem banget. Apa yang bikin takut, apa suasana gelapnya kah atau emang sosok yang takutnya tiba-tiba muncul ngeganggu sih sebenarnya? Kalau uji nyali itu kalau menurut lo pribadi ya? Oke, nah yang gue rasain real pas gue uji nyali itu, momen paling takut tuh sebenarnya pas ditinggalin sama tim. Jadi kayak yang tadinya ngobrol rame, tiba-tiba hilang, fading out gitu loh. Cabut, sepi, terus baunya itu loh, tiba-tiba kan ada muncul bau yang tadinya nggak ada bau itu, terus tiba-tiba ada bau bangke yang bau amis gitu loh. Nah, dan dari yang gue baca dan dari yang lo bilang juga, kalau ada bau-bau yang nggak beres berarti ya pada datang tuh kayak gitu. Oh itu ya. Nah ini itu sedikit cuplikannya waktu Diki Irdan uji nyali nih guys. Langkahku terhenti. Gue gak mengganggu. Gue minta maaf banget ya. Saat cahaya sensor dari handphoneku itu Kak Dimas. menyoroti Kak Dimas. sejenis Kak Dimas. kain lusuh Astagfirullahaladzim. Kak Dimas. yang Dimas. tersangkut di antara. Menyerah juga ya Kak Dimas. Gue coba baca semua ya. Gue 11 menit. Yang gue inget 11 menit gue full nggak ngasih kesempatan lo untuk interaksi ya, karena gue sibuk baca-baca surat-surat pendek gitu. Itu kan gue kasih HT biar lo bisa, oh ada ini ya, ada ini. Ternyata lo pencet terus, berdoa terus. Lo bagus ya ketika dalam ketakutan ini lo inget Tuhan. Berdoa terus. Tapi sebenarnya pernah nggak sih lo ngelihat secara langsung gitu sosok makhluk yang nyermin? Gue tuh tidak pernah berharap untuk ngelihat, tapi ternyata sempet kayak diliatin gitu loh, secara nggak langsung. Gimana? Jadi ada yang gue lihat di rumah, ada juga yang gue lihat di luar rumah kayak gitu. Di luar rumah tuh artinya bukan di luar lingkungan rumah, tapi di luar gitu, di tempat pameran lah, dimanapun itu kayak gitu. Dan kesibukannya Diki karena lo MC juga kan, MC wedding apa segala macam, hubungannya sama gedung-gedung. Iya, gedung-gedung kayak gitu. Ada pengalaman apa? Tenggat sih nggak ada ya. Oke. Kirain lo lagi MC-in, set tiba-tiba ada tamu yang wah siapa nih kok tamu pakai bajunya aneh gini, ternyata bukan manusia gitu. Nggak pernah? Enggak sih kalau itu.
Cuma di luar itu banyak banget Oh, sih. di luar itu, oke. Jadi kayak kalau di rumah nih nggak apa-apa nih langsung. Nggak apa-apa. Jadi kalau di rumah tuh inget dulu waktu gua SMA kan gua sekolah di SMK penerbangan kan. Jadi pulang sekolah tuh bener-bener capek dan tidur. Pulang jam 2, jam 3 sore, jam-jam asar. Rumah gua tuh ada di gang, turun ke bawah gitu. Otomatis kalau siang-siang kan pasti gelap ya. Oke. Nah jadi kalau gua tidur ya lampu ya kadang-kadang dinyalain tapi dimatiin karena pada tidur tuh. Di rumah waktu itu cuma ada gua sama mama. Sama mama berdua, kita tidur di kamar. Jadi gue tidurnya di atas karena mama abis beres-beres, dia tidur lesehan gitu di bawah ya. Nah terus gue tuh tiba-tiba ada yang ngebangunin, ada yang ngebukain hordeng rumah, hordeng kamar. Di kamar tuh ada yang buka. Ki bangun, dia bawa lilin gitu loh. Bawa lilin. Iya bawa lilin karena kan posisinya rumah digelapin. Malam berarti itu jam berapa? Enggak, asar. Oh, asar. Itu karena siang-siang emang rumah gue tuh harus lampu nyala kayak gitu. Nah dia bawa lilin karena lampunya emang gelap kayak gitu. Gue nggak tahu dia kenapa bawa lilin, buka hordeng kamar. Gue bangun aja, bangun yang masih setengah nggak sadar. Pas gue bangun, mama tuh tiba-tiba ke dapur. Terus gue lihat di bawah tuh, lah itu dia masih tidur. Terus yang tadi bangunin siapa kayak gitu? Itu sumpah itu nggak pernah bisa dilupain sampai sekarang. Jadi sosoknya nyerupain. Mirip banget mama, cuman ya gue nggak bisa ngelihat jelas karena posisinya rumah lagi gelap gitu loh. Dan dia bawa lilin. Iya bawa lilin, jadi ngebangunin bawa lilin. Tapi emang biasanya bawa lilin enggak? Enggak, makanya ya gue kan baru bangun tidur nggak sadar ya udah bangun aja. Ya gue kira ngebangunin nyuruh mandi karena udah sore gitu ya. Lo ikutin dia ke dapur? Enggak, gue nggak ngikutin. Jadi gue bangun, gue duduk di kasur. Masih berusaha untuk sadar, dia masuk ke dapur. Pas gue lihat di bawah lah, so masih tidur. Gue bangunin lah dia. Mah, tadi ada yang bangunin kayak gitu. Nyuruh istighfar aja udah. Baca-baca. Bangunin setan. Itu pernah. Itu kalau yang di rumah yang nyerupain mama. Terus gue tuh langganan banget sama tahu rep ya. Iya, rep. Nah, rep. Sebenarnya yang gue baca sih karena jadi problem yang sering gue alamin, gue sering baca dan nanya dokter. Itu tuh sleep paralysis. Yeah, sleep paralysis. Jadi lu kelumpuhan saat tidur gitu karena lu capek, otak lu masih bekerja pas lu lagi tidur kayak gitu. Cuman ya oke, itu memang secara medis rasional ya. Tapi yang gak rasional itu kenapa pas lagi sleep paralysis atau lagi kena rep itu diliatin gitu loh yang nindihin lo nya kayak gitu. Oh, lu lihat? Sumpah itu pernah lihat. Kapan? Itu beberapa tahun lalu sih. Tapi kemarin ada yang terbaru nih sosoknya. Oh. Jadi yang beberapa tahun lalu itu yang paling gede yang pernah gue lihat itu dia itu kayak pakai jubah hitam. Dan gue tidur di atas kasur kan. Kepalanya dia itu ada di atap. Jadi badannya tinggi banget kan. Iya. Jadi dia begitu tuh. Nah gue pas ngelihat kan gue berusaha untuk ngelawan dan bangun kan. Ya Allahu Akbar, istighfar kayak gitu. Baca Al-Ikhlas, ayat kursi. Susah banget. Pas gue ngelihat ke atas ternyata anjir gede banget ya lagi begini nih. Nah ngelihat ke bawah gitu dengan jubah hitam. Tapi mukanya hitam gitu nggak kelihatan jadi. Ada matanya kelihatan? Nggak ada, pokoknya hitam aja. Tapi dia kayak gede banget. Wah itu gue langsung lawan banget pas gue bilang, gue teriak takbir gitu kayak gue Allahu Akbar. Gue bangun langsung hilang aja tuh sosoknya. Nah itu sih yang itu ganggu banget sumpah. Gede. Dan itu sore, selalu sore. Oh selalu menjelang maghrib? Iya dan kayaknya kan gak boleh ya. Iya lu lagi ya. Capek soalnya. Asar mau ke maghrib ya tidur kan Mama Ali itu. Itu nggak boleh sih Ya bener-bener. lu jam-jam berep situ. Gue langgar sih itu ya katanya. Ya udah. Lanjut kita bakal bacain lagi testi misteri dari kamu. Oke, kita masuk ke testi misteri pertama. Assalamualaikum Kak Dimas, saya Wawat dari Baru Jati. Ini mau cerita pengalaman misteri saat ada mobil ambulans di samping kamar aku. Sebelumnya tuh saya nggak tahu kalau ada mobil itu. Nah waktu itu sekitar jam 10 malam, saya lagi dengerin Ardan, tiba-tiba tuh ada suara nangis. Lalu saya carilah sumber suara itu. Itu ternyata ada di samping belakang dapur saya yang selalu gelap, gak ada penerangan. Nah setiap saya samperin suara itu, berhenti tuh suara nangisnya. Terus nangis lagi. Jadi kalau didatengin, diberhenti suaranya. Pas ngejauh dia nangis lagi. Saat saya kembali ke kamar dan
pagi harinya saya baru ngeh ada mobil ambulans. Pantesan aja malam tuh ada suara nangis. Terima kasih Kak Dimas, semoga dibaca nih. Jadi dia nggak tahu nih malamnya tuh ternyata ada ambulans itu di sebelahnya. Kadang serem loh supir ambulans. Gue pernah waktu itu dokumisteri super supir ambulans gitu ya. Oh iya. Pernah kan di PMI kalau nggak salah. Oh di PMI ya. Ini bisa cek nanti videonya. Itu emang banyak banget pengalaman-pengalaman yang horor sih. Yang dialamin supirnya. Yang dialamin supirnya. Gue pernah denger juga kayak lo habis nganterin jenazah, set pulang, terus si mobil balik lagi kan. Nah si mobil ini sendirian si supirnya, balik lagi sendirian, tiba-tiba yang nepok di belakang. Siapa kan? Gak mungkin ada orang sendirian. Tapi dia tiap nganterin jenazah tuh sendiri, ada yang ngedampingin gak sih di sebelahnya, kan ada kursi lagi ya? Iya, biasanya 1-2 orang sih, nggak tapi kan banyak kan. Ada momen juga dia sendirian gitu yang nganterin Sendirian jenazah. kan biasanya habis nganterin tuh sama keluarga gitu. Pas pulang pasti sendirian kan. Benar-benar. Pas pulang sendirian lah gitu, dan setiap beres biasanya mobil harus dicuci sih. Kalau enggak dia ya mungkin salah satunya. Terus yang gue tahu juga kan mobil ambulans nggak bisa pilih-pilih. Maksudnya jenazah yang dianterin kan ada yang korban kecelakaan ya nggak sih? Ada yang tanpa identitas. Betul. Terus ada yang udah rupanya udah nggak jelas gitu karena parah gitu kondisinya. Iya. Gila serem banget. Terus dibawa semua dan ya mungkin ada tetes darah yang nempel di antara mobil itu apa segala macam ya. Biasanya itu jadi salah satu faktor kenapa akhirnya ada sosok yang ada di sana. Oh, that's why harus dicuci ya, Iya, harus dibersihin. Serem banget. Lanjut. Dari Yoga ya. Yoga Katanya pernah nempatin rumah kontrakan yang kondisinya udah kosong 3 bulan. Sempet curiga nggak ada yang mau nempatin kontrakan ini, tapi ya udahlah lagi butuh tempat kontrakan sama istri. Sama istrinya dia. Jadi kita ambil kontrakan ini selama 3 bulan. Selama 3 bulan saya tidur sendiri karena kondisi istri kerja di Jakarta, di Cikarang ya. Oh, dia di Cikarang. Nah pernah suatu waktu pas tidur sore di tengah kamar, waktu itu masih pakai tikar dan bantal doang. Pas lagi enak-enaknya tidur, tangan gue ditarik seseorang. Ini berasa banget 5 jari dan kukunya narik. Berarti kayak ketarik gitu ya. Dan karena di atas tikar, jadi kerasa banget kalau ditarik. Nah di situ gue ngomong sendiri di kamar bahwa gue penghuni baru. Oh dia bilang gue penghuni baru di sini. Mendingan kalian keluar rumah ini. Gue ngomong itu dengan nada sopan. Gak lama lagi gue tidur dan gue ngerasain tangan yang tadi megang gue ngerasain tangan yang tadi megang kaki gue sekarang. Oh, tangan yang tadi megang sekarang megangnya ke kaki gitu ya. Iya, tadi kan ke tangan, sekarang megangnya kaki. Lagi-lagi gue ditarik dengan nada tinggi. Gue katakan hal yang sama kalau gue penghuni baru. Mending kalian pergi dari sini. Akhirnya bisa tidur dengan tenang. Sebenarnya banyak cerita di kontrakan itu yang banyak gak gue ceritain ke istri. Istrinya belum tahu berarti. Wah, gara-gara ini istrinya jadi tahu nih. Tuh, ini kan sama nih tidur di menjelang maghrib nih. Iya bener, gak boleh berarti ini beneran ya. Iya, pamali itu kan udah lu kejadian nih. Iya, erup-erup. Erup. Ini erup-erupnya narik, bukan indih lagi. Wah, ngeri sih. Kalau udah bisa narik dan gitu pasti powernya gede banget sih. Iya bener. Udah bisa nyakar apa segala macam. Oke, ini ada satu cerita yang mau diceritain pas lagi makrab di salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Waktu lagi acara jurit malam, gue ketemu sama sosok kayak kakek-kakek gitu. Aku kira itu warga di sana dan gak lama dari itu teman aku ada yang kesurupan. Gak tau ada hubungannya apa enggak. Katanya di sana tuh emang sering kejadian kesurupan dan waktu itu katanya sekolahku itu lupa buat izin sama yang ada di sana. Jadi ngerasa keganggu. Ya ini kalau misalnya kita ada di luaran sana ya di daerah hutan apa segala macem. Nah ini harus sih kayak punten-punten lah. Permisi-permisi dan jangan sompral. Tapi ini kalau ngomongin soal apa makrab gitu ya. Makrab, gue kan pramuka ya. Pramuka waktu. Wah seru nih. Dari SD nih pramuka, jadi sering banget bersami. Iya. Sekolah sama rumah tuh sebenarnya dekat. Tapi kalau lagi nginep di sekolah ya tetap aja berasa jauh dari rumah gitu kan. Nah jadi dari kakak-kakak pramuka tuh sering banget ngasih tau gue kayak hati-hati ya, jangan sompral. Terus kalau kemana-mana jangan ganjil katanya. Nanti ada yang nambahin. Jadi nggak boleh bertiga. Ya nggak boleh bertiga. Nanti ada yang ke
empatnya gitu. Biasanya ngegenapin gitu loh mereka itu. iya. Nah gue tuh ke WC kan malam-malam setelah api unggun tuh jurit malam, udah beres itu tuh mau pada tidur. Gue tuh ke toilet sama teman-teman gue 2 orang nemenin. Terus pas ke toilet itu kan kita jalannya berjajar gitu kan, satu barisan gitu. Dari depan itu temen gue ngitung kepala yang yang lo waktu itu berapa orang sana? 3 orang. Oh 3, ganjil lah ya. Iya kita tuh ganjil kesananya 3 orang ke toilet. Kan kalau di SD lorong-lorong gitu kan, kita masih pakai kacu, masih setelan beres api unggun. Pas ke toilet dihitung, yang dari depan ngitung 1, 2, 3. Dia ngitung sama dia ya 1, 2, 3, 4 lah 4. Nah itu dia nggak ngomong apa-apa dulu. Besoknya dia baru cerita, semalam yang ikut ke toilet kok ada 4 orang. Gila, serem banget sih itu. Pramuka ya, Persami itu kayak kan masih kecil kan, kita masih kelas 3 kelas 4 SD gitu. Terus ditanya nggak ya? Nggak ngomong apa nggak? Lu nggak ngelihat apa-apa juga kan? Enggak, itu nggak. Cuman dia doang yang ngitung ada 4 gitu. Dia ngitung ada 4. Jadi besoknya pas bubar, dia tuh semalam tuh sebenarnya waktu ke toilet kita bertiga kan, tapi pas gua hitung dari depan ada 4, sama gua ngitung sama gua juga ada 4, berarti 1 orang siapa tuh katanya. Nah, kan itu serem banget, apalagi jalannya di koridor gitu kan, lorong ngeri sekolah SD gitu. Selamat malam. Nah ini dari Cynthia ya. Dia katanya mau cerita pengalaman serem waktu studi tour ke Jogja. Ini waktu di hotel tempat aku nginep, aku sekamar sama teman aku bertiga. Nah pas malam waktu semua udah pada tidur, aku tuh kebangun dan pengen kencing. Nah ini sama nih ke toilet. Oh iya, aku pun langsung aku pun langsung pergi ke toilet. Waktu di toilet, anehnya waktu itu aku ngedenger kayak ada suara orang ngetuk-ngetuk pintu toilet. Aku pikir awalnya itu teman-teman aku yang pengen ke toilet juga. Tapi pas aku buka, ternyata nggak ada siapa-siapa. Dan teman-teman aku lihat mereka masih tidur di tempat tidur. Besok paginya aku tanya teman aku pun, mereka nggak tahu apa-apa. Ngedenger itu aku merinding, serem, sumpah langsung parno. Gila, ini juga lagi studi tour ya. Studi tour lagi jauh juga dari rumah. Aduh, toilet. Serem banget nih. Serem gak sih diketuk-ketuk? Tapi emang selalu ganjil-ganjil gitu ya kalau ada suara-suara ketukan juga. Biasanya ganjil 3. 1 lebih serem sih. Iya. Wah. Itu ngetok apa gimana? Cuma sekali doang. Ini kan kayak. Iya benar. Kasih 3 kali. Wah, ngeri. Nah, itu katanya jangan dibuka ya kalau lagi di rumah sendiri ada yang ngetok ganjil. Iya enggak sih? Yang gue denger nih dari orang-orang. Enggak tahu ya. Tapi kalau emang orang gimana? Oh iya sih. Cuman kalau orang biasanya kan ngomong kasih tahu tapi sosok yang anehnya pernah ada gue dapat cerita gitu kayak tok punten gitu kan. Punten gitu, pas dia lihat ada sosoknya kayak kakek-kakek atau apalah gitu. Terus dibuka pintu nggak ada gitu. Jadi sempat kelihatan dulu. Terus pas dibuka itu kan lebih serem lagi. Ngomong gitu. Gue kalau ada sosok makhluk halus yang sampai ngeluarin suara dan ngomong itu serem sih kalau Iya, itu pasti serem banget sih. Punten misalnya gitu. Atau manggil nama gitu. Nah, kalau manggil nama apalagi udah kenal berarti. Iya, udah kenal berarti kan. Ntar kasih password jadi kalau sombong masuk. Iya. Pengalaman malam Jumat di Ready. Jadi aku tinggal di rumah emang berdua sama kakak. Jadi pas aku lagi nugas di kamar kurang lebih jam 9 malam lah, tiba-tiba aku dengar suara TV itu nyala di ruang tengah dan kenceng banget. Aku kira tuh ya kakak aku tuh emang suka nonton TV kenceng-kenceng, jadi dikiranya kakaknya. Niatnya pengen marahin kakak gue karena kenceng banget nih ganggu orang lagi nugas. Pas disamperin ternyata sepi, sesepi-sepinya. Pas aku cek ternyata kakak aku belum pulang dan dia ngechat katanya pulangnya agak malam. TV nyala sendiri. Nah ini pernah nih di Ardan kejadian gitu. Oh iya. Di ruang tengah itu. Di ruang tengah ada TV di ruang tengah nih. Nah waktu itu posisinya gue lagi nggak siaran, dan lagi siaran ada teman gue hari Jumat kalau nggak salah kunci malam itu. Terus di ruang TV itu di sofa tengah itu nggak ada siapa-siapa. Jadi ada orang yang lagi di meja produser, gue lagi di komputer. Tiba-tiba lah si TV itu nyala sendiri. Nyala terus kenceng banget. Oh sampai volumenya sampai 100 gitu. Kenceng kan. Kita bingung pada berdiri semua. Terus yang di ruang siaran keluar, woi berisik bocor nih masuk ruang siaran gitu.
Terus siapa yang nyalain TV-nya? Nggak ada orang. Nggak ada. Terus remote-nya ada di atas meja. Wow. Terus bukan, nggak ada yang nyalain. Terus dia masuk lagi ke ruang istirahat. Oh ya udah. Terus kita matiin TV-nya. Bisa kayak gitu ya. Sering banget TV nyala sendiri. Dan ini sering, nggak cuma sekali sih. Beberapa kali banyak cerita tentang suara TV yang ngegedein, suara volume radio yang ngegedein pas lagi denger Nightmare Side apa. Karena mungkin mereka ini kan ada hubungannya sama gelombang elektromagnetik kali ya. Iya benar-benar. Dan jadinya bisa berhubungan dengan segala macam yang berhubungan dengan elektromagnetik. Salah satunya ya TV, radio, ada gelombangnya dan lain-lain. Itu dia bisa mungkin coba berinteraksi dengan hal seperti itu. Iya. Kayak pengen ngasih tahu keberadaannya kali ya. Iya, I'm here. Ini ada siapa nih? Aku mau cerita nih pas aku lagi study tour. Oh, study tour lagi nih. Kita nginep di salah satu hotel di Jakarta. Sekamar tuh isinya 3 orang gitu kak. Kan jurusan aku jurusan IPS yang kebagian ke Baduy. Baduy, tahu kan? Baduy, iya. Banten ya? Baduy itu iya sih, Iya. daerah sana. Tahu kan kalau abis dari sana badan capek dan kotor sama tanah. Nah aku mutusin buat mandi duluan. Terus pas aku mandi yang keluar dari shower tuh bukan air tapi darah. Wah gila sih, ini bau amis gak sih, kebayang? Ngeri banget sumpah. Oke. Terus itu bau amis banget katanya dan bareng sama rambut gitu keluarnya. Aku kaget dong dan aku teriak. Teman-teman aku pada panik nanya ke aku kenapa, tapi aku sengaja nggak ngasih tahu mereka karena kalau sama-sama takut nggak akan bener. Terus aku baru kasih tahu mereka pas udah pulang ke rumah lewat grup chat karena aku sekamar sama sahabat-sahabat aku. Ternyata mereka juga ngalamin hal yang sama. Pas kita tidur tuh ada yang goyang-goyangin kasur dari bawah dan itu kenceng banget. Padahal semuanya udah pada tidur dan cuma satu sahabat aku yang nyadar itu. Asli ini ceritanya katanya. Wah. Oh dia juga nggak cerita dulu di sana ya, di lokasinya. Jadi karena ngeri banget sih. Iya benar-benar. Tapi kadang yang kita lihat itu set, jadi kayak wah darah, rambut apa segala macam. Terus pas lo sadar lagi tuh nggak ada. Oke. Ya itu jadi kadang kayak lo lihat kayak wah darah, terus lo sadar lagi nggak. Biasanya memainkan alam bawah sadar lo teh. Jadi ke ilusi gitu ya katanya. Kayak, wah. Terus pas orang lihat mana enggak ada. Tapi tadi mah darah pisan merah gitu. Oke. Nah, sering banget ini. Tapi yang emang beneran darah banget pun ada waktu itu. Ini ceritanya Risa waktu itu di rumahnya. Jadi waktu itu di rumahnya dia. Ada yang bertamu ke rumahnya. Waktu itu nggak tahu kenapa pas ikut ke kamar mandi nih. Terus tiba-tiba dia wah teriak apa segala macam. Di kamar mandi tiba-tiba banyak darah. Banyak darah sebanyak-banyaknya darahnya. Dan itu kayak emang darah beneran, sampai harus disikat bersihin segala macam. Oh pas dicek emang ada darah? Emang darah itu mah. Wah. Nah itu juga ada bang. Berarti ini bukan ilusi. Iya, bukan ilusi. Oke, benar-benar. Emang beneran ada kayak gitu. Oke, lanjut nih. Nah ini kalau saya lagi di Dago pulang dari teman lewat area pepohonan atau awi, tiba-tiba kayak ada sekelebat bayangan putih. Itu nggak tahu cahaya, nggak tahu apa. Kondisinya lagi naik motor dan hampir aja jatuh. Untungnya masih selamat. Area Dago emang masih banyak pepohonannya dan gelap, terus sepi juga tuh. Oke, daerah Dago. Oh iya sih Dago-Dago atas itu ya. Pohon-pohon. Nah ini kalau udah ngomongin pohon-pohon mah, pohon tinggi, pohon yang gede-gede, rindang, pasti sekelebat bayangan putihnya ya nengkun mungkin ya. Iya. Ini kalau ngomongin pohon sih, gue jadi inget sosok pertama yang gue lihat tuh kan di pohon. Oke, ini sosok pertama yang pertama lihat banget sebenarnya. Oke. Ini tuh sempet gue pengen bikin cerita ke Nightmare Side, tapi kayak takut si hantunya atau yang gue lihat, ya kayak marah gitu. Ceritain gue gitu. Ya gitu. Jadi sebelum erep-erep, sebelum tadi waktu persami itu kan persami kelas berapa ya? Kelas 3 ya, 2003 berarti gue. Nah ini tuh gue inget 2002 waktu sama mama malam-malam tuh ada acara gitu. Kan ibu-ibu biasa suka ada acara ya. Gue kan nemenin mama. Dia nyamperin temennya dan ngajak gue gitu. Kebetulan rumahnya itu harus ngelewatin kebun yang banyak pohon pisangnya. Pohon pisangnya. Nah kita ngelewatin ke area itu ada sungai
di pinggirnya. Ini masjid yang gede banget. Terus di dekat sungai itu ada pohon-pohon gitu. Yang gue lihat bukan di pohon pisang sebenarnya. Cuman emang jadi serem gitu loh karena banyak pohon pisangnya. Kita masuk. Nyokap gue tuh ngetok-ngetok pintu temennya. Permisi bu gitu. Itu tuh padahal baru azan Isya jam 7:30 malam. Okay. Ya. Nah gue kencing di Lo kali. kencing sendiri aja tiba-tiba lo pengen kencing gitu? Ya di kali. Ini pintu rumah. Gak jauh dari pintu rumah ada kali gitu loh. Ada kali. Nah pas gue kencing tuh ngerasa gak sih kalau ada yang ngeliatin kayak itu ada. Kondisi lo masih kecil kan itu kan? Iya 2002 itu 2002 kelas 2 SD ya. Berarti SD. masih berapa 7 tahun lah 7 tahun lebihan. Lagi kencing di sungai. Baru azan Isya baru beres. Terus aduh kok ada kayak ada yang ngeliatin gitu ya. Kita kan kalau lagi nongkrong ada yang ngeliatin kayak langsung gitu ya. set gitu. Siapa gitu. Nah pas gua beres kencing terus tiba-tiba gue tuh ngeliat ke depan ke atas lagi kayak ngedorong buat ngeliat ke atas gitu loh. Di depan gue tuh pohonnya gede banget dan itu tuh gue ngeliat Mrs. K ya. Dia ada kuntilanak yang gue lihat dari bawah kakinya. Gue ngelihat sampai bagian dadanya aja. Tapi itu udah ada kelihatan rambutnya ya. Nah pas mau ke arah wajahnya tuh gue nggak berani lihat sama sekali. Nah gue langsung istighfar aja di situ karena belum banyak yang bisa gue bacain di situ. Belum hafal banyak. Masih kecil terus nyamperin mama. Itu temennya mama juga aduh lama banget diketok-ketok tuh dia kayaknya lagi siap-siap gitu kan, ibu-ibu biasa pasti lama. Mah sebentar sini. Gue nggak teriak waktu itu karena tahu banget kata mama kalau ada yang begitu jangan teriak, lebih baik doa dalam hati aja gitu. Mah sini mah. Apa dik? Itu lihat di atas pohon bener bukan? Kunti bukan kayak gitu. Tapi gue bisik-bisik ya. Pas mama lihat, astagfirullahaladzim. Dia langsung istighfar 3 kali. Bener, jangan dilihat lagi yuk. Udah. Oh masih kelihatan waktu itu? Masih ada itu. Nah gue untung nggak ngelihat sampai kepalanya. Karena kalau gue nggak tahu ekspresinya kayak gimana, entah melotot atau senyum atau ketawa. Gini kali. Ngeliatin gue lagi kencing. Serem banget sih itu. Gila. Mau ngencingin. Itu kan pohon ya, terus ada sungai gitu kan depan dia. Nah kayak padahal udah punten sebenarnya udah permisi gitu. Cuman pas gue ngelihat kainnya ke atas ke bagian dada, pas ke bagian ya rambutnya udah kelihatan. Pas kepalanya gak berani gue lihat kan. Ini apa nih? Langsung ternyata kata mama bener jangan dilihat lagi. Mama ngajak aku ke depan pintu rumah temennya itu. Langsung dia keluar. Pas beres ngelihat itu nyokap gue bilang istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Itu bener. Ya bener katanya. Ayo dia bawa aku ke pintu rumah temennya itu. Si ibu itu langsung keluar rumah dengan ya udah make upan, udah siap gitu lah ya. Biasa aja dia. Ayo bu, maaf ya nungguin lama. Gue tuh ngedenger itu kayak kesel aja. Ya iyalah lu lama banget sampai gue ngelihat. Yang begituan. Iya yang begituan. Langsung jalan aja. Besoknya diceritain karena kan nggak pernah berani nyeritain di waktu yang sama. Iya. Nggak tahu deh katanya emang nggak boleh, apalagi di tempatnya masih di situ takutnya. Kalau ngejar kan serem banget ya. Itu kebon lagi. Besoknya diceritain ke temennya mama, bu semalam si Diki waktu lagi kencing lihat di pohon. Iya di pohon ada yang ngeliatin, pas dilihat saya cek juga ternyata benar kuntilanak gitu. Oh udah biasa. Nah dia bilang gitu. Karena udah tetanggaan mungkin. Dia kan rumahnya di situ jadi situ, ya. Udah terbiasa dengan akses yang ke rumah dia tuh ada kebun-kebun, pohon-pohon. Jadi udah berdampingan mungkin ya kayaknya. Ya memang kita hidup berdampingan dengan yang seperti itu sih. Meskipun yang tidak terlihat ya ada sosok perempuan kah atau sosok hitam yang berjubah seperti yang lo lihat, ada nenek-nenek, ada ya segala macam lah. Yang menyerupai juga yang menyerupai ngikutin ke toilet itu. Iya, ngikutin ke toilet dan lain-lain karena mungkin di dunia kita yang seperti ini ada sisi lain yang mungkin nggak kebanyakan orang tahu gitu. Padahal di dalam waktu dan sisi yang sama. Kita kan nggak tahu nih. Kita lagi duduk di studio ini sekarang, di studio AGDC ini, nggak tahu kan sebenarnya kalau di dimensi yang lain dari studio ini apa, bisa jadi mungkin hutan, bisa jadi rumahnya mereka juga, apa segala macam yang kalau misalnya lo lagi
erep-erep gitu kan, lo biasa ngerasain kayak lo bisa melihat something nih. Ya mungkin yang lo lihat itu ketika bukan di tempat lo berada. Iya benar-benar. Mungkin di sisi lain yang hampir sama lokasinya, cuman ada sih makhluk itu tuh di situ. Iya emang di situ dia tempatnya kayak gitu. Sebenarnya dulu tuh gue sempet jadi orang yang nggak percaya, tapi setelah gue diliatin ya mau nggak mau ya sesuai dengan ajaran yang ada di agama gue juga yang gaib itu kan ada ya. Iya. Ada beberapa orang yang kayak berusaha untuk deny dan enggak ada. Iya. Ya ternyata emang ada dan kita berdampingan gitu loh. Gimana caranya kita buat bisa tetap ya jangan sompral itu ya tadi ya bener gak sih? Ya karena kalau misalnya dengar cerita nightmare misalnya segala macam banyak tuh yang komen kayak wah ini mah bohong nih ceritanya, wah ini mah ngarang apa segala macam. Mungkin orang ini belum pernah sama sekali melihat, tapi kalau misalnya lo atau orang-orang nih ya yang mungkin seperti yang lo bilang kayak denial sama hal seperti itu, sekali aja pernah ngerasain dan melihat sosoknya, itu akan menjadi sangat recent. Iya bener sih. Kayak oh iya memang ada, gue lihat banget yang mukanya hancur, gue lihat banget yang setengah badan itu udah nggak ada, korban ini segala macam, terus yang emang udah dikafanin dan lain-lain. Itu gue jamin deh lu nggak akan mau untuk melihat kedua kalinya. Iya emang sumpahnya malas banget kalau misalnya ada orang yang emang punya kekuatan lebih untuk melihat seperti orang-orang indra keenam dan lain-lain. Capek kalau lu nggak bisa ngontrol gitu. Sip deh. Kalau gitu terima kasih Diki Irdan ceritanya untuk malam hari ini. Kalau misalnya kamu punya cerita-cerita lain, kamu bisa komen di bawah buat kita bacain di Nightmare Side Testing Mystery selanjutnya. Pokoknya jos banget deh untuk Nightmare Side Testing Mystery malam hari ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side Testing Mystery selanjutnya. Di Master pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat jangan pernah nonton Nightmare Side Testing Mystery ini sendiri.